Kalau bisa dua kenapa satu kan ya? Hai guys, it's me Askia Namira. With me Diandra Ramadhana Lintang Lestari di Miss Media Inspirasi Siswa Spenpora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, what's up? Balik lagi sama Diandra di program podcast Miss. Kali ini kita bakalan ngelanjutin part 2 dari yang sebelumnya dengan Kak Akbar. Kali ini kita masih bersuasana sport dengan pemain Persebaya senior yang sedang naik daun juga. Yaitu Kak Marcelino Ferdinand yang biasa dipanggil Kak Marcel. Sekarang Kak Marcel menempuh pendidikan di SMA Negeri 21 Surabaya, tapi sebelumnya SMP di SMP Negeri 4 Surabaya. Di sini kita juga sama seperti part 1 sebelumnya, ditemani dengan Pak Yadi selaku guru PJOK di SMP Negeri 4 Surabaya. Baik, langsung saja kita berinteraksi dengan narasumber. Gimana Kak Marcel kabarnya? Jiduan sehat banget. Oke. Kesibukannya akhir-akhir ini apa nih? Kalau boleh tahu. Hari ini kan habis selesai Piala Menpora, diliburin dulu 10 hari. Mungkin cuma latihan-latihan ringan di rumah sih. Oke. Kalau sekolah juga Kalau masih sekolah, libur? waduh. Jangan dia omong itu. Gak pernah sekolah Nggak jangan-jangan. pernah sekolah saya. Oke. Kalau Pak Yadi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ya sehat. Kesibukannya? Untuk sementara ini karena situasi pandemi, lebih-lebih sekarang di 3 hari awal ini kan untuk kegiatan awal puasa, libur awal puasa, dan untuk pembelajaran masih daring. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh dong kita, Diandra, Kak Marcel, dan Pak Priyadi menunjukkan wajah kita. Boleh dibuka sebentar. Halo. Yes. Oke, boleh dipakai kembali karena kita harus menaati protokol kesehatan juga. Nah, sekarang Diandra di sini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan buat Kak Marcel. Santai aja, bawa asik gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Gimana rasanya Kak Marcel pas terlibat dalam laga terakhir Piala Menpora? Rasanya gitu. Rasanya laga terakhir berarti lawan Persib Bandung. Iya, betul. Rasanya gila sih, kayak dulu tuh ngefans sama Persib Bandung berat daripada Persebaya dulu. Terus sekarang jadi lawan tanding itu kayak ada motivasi sendiri buat saya untuk menjadi lebih ngeyel lagi lawan Persib Bandung gitu sih. Rasanya ya bangga dan nggak bisa diomongin lah. Bless. Sorry. Oke. Pertanyaan kedua, sebagai pemain junior di Persebaya yang senior ya sekarang, Iya. menjadi yang paling muda, apa saja sih rintangan yang dialami dari Kak Marcel bersama pemain senior gitu, gimana? Rintangannya mungkin adaptasi sama senior ya, mungkin. Kalau membangun chemistry yang agak lumayan susah. Kalau adaptasi di luar lapangan, senior lumayan welcome. Membangun mental yang junior juga, bukan nggak ada gap-gapan antara senior sama junior gitu sih. Kalau gitu aman. Kalau dukanya ada nggak kira-kira? Suka atau duka? Tadi kan Kalau sukanya duka ya. ya mungkin ya di ospek lah, kayak sering digojloki kalau bahasa Jawanya, dibercandain. Oh gitu. Dibercandain apa biasanya? Ya kan saya paling muda, yang ada aja yang diomong senior ya. Tapi ya kan buat ngelatih mental juga di senior gitu. Iya, benar. Oke, soal bermain di Piala Menpora, Kak Marcel kan waktu itu main satu tim dengan kakak kandung. Yeah. For your information aja nih guys, kakaknya Kak Marcel ini juga salah satu pemain Persebaya senior, namanya Octavianus Fernando. Yes. Iya, benar. Gimana sih rasanya bisa bermain dengan kakak kandung sendiri, Kak Marcel? Kalau rasanya bangga, seneng, dan udah kepikirkan dari dulu-dulu emang pingin main sama kakak kandung, dan akhirnya terwujudnya. Itu sih Tuhan rencananya. Oke, nah kalau untuk orang yang selalu memotivasi dan yang selalu ada buat Kak Marcel, boleh tahu dong siapa, diceritain gimana susah senengnya bareng gitu. Kalau yang selalu ada mungkin orang tua sama keluarga kecil.
Ya dulu kan juga sering diantar-antar mama di SSB, minta izin sekolah, SMA, SMP itu sih. Itu nggak bisa sih. Oke. Nah, soal cerita-cerita atau sharing-sharing, Diandra mau nunjukin foto-fotonya Kak Marcel yang boleh dong diceritain buat para penonton. Kira-kira foto apa nih? Nah, ini bisa dong ditunjukin. Nah, ini. Ini foto pas kapan nih, Kak Marcel? Ini umur 12 kalau nggak salah. Waktu turnamen grassroots di usia 14. Ya juara sih, juara 1. Ya, masih unyu-unyu. Oke, unyu-unyu ya guys. Oke, foto selanjutnya. Nah, ini sekarang guys. Wah, bener-bener ganas ya. banget nih. Ganas. Ya. Boleh diceritain Ini dong? waktu warming up atau pemanasan sebelum bertanding lawan Sleman Oke, di Piala? di Piala Menpora, Menpora. kemarin. Iya. Oke. Tim ada fotonya lagi nggak? Kira-kira ada ya? Nah, ini. Ini Yang sebelah sini ya? ya yang ini, jangan yang ini dong. Ini. Oke. Yang ini lawan Sleman ini yang mungkin orang-orang ada yang tahu kalau syuting saya kena mistar ya ini. Waktu ini foto ini. Mister tuh apa sih Kak Marcel? Tiang gawang. Tiang yang bagian atas ada. Oh, yang banyak masuk di Instagram itu Ya, ya? Oke. Yang rame ya ini. Iya. Sudah? Oke, ini Ini foto laga yang selanjutnya. terakhir lawan Persib Bandung. Ini sama pemain asingnya Nur namanya. Pemain baru. Ya, gitu sih. Kita bisa lihat guys dari mimiknya Kak Marcel ini bener-bener ngeyel gitu ya Iya, pas iya. main. Ya, jelek nanti saatnya. Jelek tapi ganas Iya. gitu. Oke, sudah selesai bahas-bahas fotonya. Tadi juga udah sharing-sharing. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Soal perasaan di masa lalu nih. Seperti yang kita ketahui, Kak Marcel kan alumni SMP Negeri 4 Surabaya. Sempat ada rumor yang mengatakan kalau Kak Marcel itu pernah deket sama 2 siswi SMP Negeri 4 Waduh, Surabaya. waduh. Itu namanya Sulit. Mbak Alia Intan atau Mbak Aprilia. Boleh dong dipilih, diceritain gitu, milih antara 2 orang itu. Gimana? Itu dulu, nggak ada rasa sekarang. Kalau sekarang pilih mana nih antara Mbak Alia Intan atau Mbak Aprilia? Kalau bisa 2 kenapa 1 kan ya? Kalau bisa 2, kenapa 1 guys katanya? Mau berbanyak cabang bagus guys. Mantap ya, karena Kak Marcel udah ngerasa ya, cewek deketin ya. Banyak lah. Oke. Ya, 70.000 ada kak. 70.000. Oke. Gimana perasaan Kak Marcel pas boleh diceritain dari awal mula Kak Marcel mulai menjadi pesepak bola sampai sekarang sudah masuk ke Persebaya senior. Itu bisa diceritain kisah-kisahnya gitu. Dulu waktu masuk SSB itu TKB. TKB itu udah maksa masuk SSB namanya Indonesia Muda di Surabaya ini. Terus selama 3 tahun saya pindah yang katanya sebelumnya ada Mas Akbar itu. Saya kecil bareng dia terus 3 tahun saya pindah ada di Sidoarjo namanya Real Madrid Foundation. Itu di Sidoarjo selama 3 tahun juga. Akhirnya kembali lagi ke SSB yang lama untuk yang di Bintang Timur itu. Terus ikut seleksi ada Persebaya 15, Persebaya 16. Akhirnya ada yang Persebaya 18 ikut seleksi terus ya akhirnya trial dulu di Persebaya senior, trial dilihat sama pelatih. Akhirnya ya kebawa sampai Piala Menpora ya, syukur banget. Oke, berarti lumayan panjang ya kisahnya. Lumayan. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ke Pak Yadi. Bagi Pak Yadi nih, siapa sih sosok Mas Marcel gitu saat masih berada di SMP Negeri 4 Surabaya? Boleh diceritakan. Terima kasih Mbak Diandra. Yang jelas ini saat beberapa waktu yang lalu ada alumni kita di SMP 4 Akbar, dia masuk di tim Persebaya, itu sudah bangga kita.
sekarang lebih bangga lagi karena ada lagi Penerus. juniornya Akbar, ini Marcelino, ini masuk ke tim Persebaya juga. Sosok Marcelino ini adalah sama dengan Akbar ini ya. Mereka ini sosok yang luar biasa tinggi keinginannya untuk maju. Ya. Luar biasa sama dengan Akbar ini. Dan sekarang posisi Marcelino, dia berada di tim yang saat ini di Indonesia diakui adalah salah satu tim besar Betul Persebaya. sekali, ya. Dia adalah pemain yang termuda. Ini tidak terlepas dari saat Marcel berada di SMP 4. Ya. Dia ini luar biasa. Dan pengorbanannya luar biasa. Dan loyalitasnya sama dengan Akbar dan orang tua. Pernah suatu saat dia bersamaan di Piala 2018 kalau saya, Piala di Pendik, futsal. futsal. Dia sama-sama. Kita akan merasa rugi kalau tidak ada Marcel. Sementara Marcel ada jadwal latihan Persebaya, Ya, latihan. sehingga orang tuanya ini menunggu. Sempat tidak main kalau di sana Ya. karena langsung dibawa ke Latihan bersama. pelatihan Persebaya. Ya. Ya. Dan ini Marcel ini lebih beruntung dari Akbar ya karena walaupun dua-duanya ini luar biasa karena Marcel sempat terpantau di timnas. Ya. Dia masuk Iya, mulai betul dari sekali. jenjang U15 sampai ke U16 dan biasanya di PSSI itu kalau sudah terpantau dari tim ini akan berlanjut. Ya. Sama dengan coachnya yang sekarang ini ya. Coach Bejo dengan Coach Bima itu berawal dari jenjang terendah sampai dia sekarang berada dan karirnya sampai ke kepelatihan. Ya. Dan Marcel ini sama dengan Akbar luar biasa ya, sosok atlet yang luar biasa untuk maju. Dan saya berharap Marcel, saya yakin tidak lama lagi kamu akan mengikuti jejaknya Akbar, saya yakin gitu untuk akan segera karena ini urusan manajemen ya, saya tidak berani. Saya hanya yakin bahwa Marcel ini ke depan akan menjadi wonderkid-nya Persebaya ya. Sekarang sudah menjadi wonderkid dan saya tidak menutup kemungkinan akan menjadi racing star. Jadi karena bintangnya Marcel ini saat ini dari pengamat bola, dari statementnya sama-sama memuji dan luar biasa Marcel. Mudah-mudahan Marcel tidak berbesar hati dan tidak cepat puas, tetap berlatih, tetap tekun. Jangan kecewakan orang tua. Oke, itu tadi pesan dari Pak Priyadi untuk Kak Marcel ya. Nah, kalau boleh tahu interaksi antara Pak Yadi dan Kak Marcel ini pernah nggak sih Kak Marcel dulu pas ada di SMA Negeri 4 ini dihukum atau waktu bermain bola dimarahin dengan mungkin bukan Pak Priyadi dengan guru-guru lainnya. Pernah nggak kira-kira? Kalau Pak Priyadi kalau di sekolah itu agak melindungi ya kalau anak-anak main bola. Kalau yang nggak melindungi ini ada Pak Priyo. Ada, iya. Itu Selalu saya terkontrol. sempat main bola sama kak kelas di sini. Yang keluar Pak Priyo, terus saya dihukum kayak jongkok gitu, jongkok muter itu. Tangan saya kapalan semua. Sampai tangga ini nggak bisa jalan kaki saya. Waduh. Tapi Mbak Diandra ya, sama dengan Mbak Priyadi, tujuan kita ini kan hanya mendidik. Saya yakin kok, walaupun Marcel, Akbar dan siapapun, mereka tidak punya rasa, tidak punya rasa. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, siap-siap. Kalau Mas Marcel juga sama seperti Mas Akbar juga, Diandra pengen tanya, pernah nggak kepetal? Karena kan biasanya kalau cowok-cowok kepetal tuh rasanya, wah gantengku hilang. Pernah nggak kayak gitu? Kalau saya nggak pernah untungnya. Nggak pernah dipetal? Iya. Oke, siap-siap. Sekarang sudah selesai teman-teman tanya jawabnya. Nah, di sini Diandra dan tim juga udah menyiapkan games, enjoy session. Di sini ada lanjut kata dan jawab tepat. Siapa nih yang udah nungguin? Oke, udah siap semua ya. Kak Marcel udah siap. Ini lanjut kata dulu. Jadi ini Diandra ngucapin satu kalimat, terus Mas Marcel ngelanjutin. Contohnya. Contohnya kayak siapa namamu gitu, langsung jawab cepat. Oh ya. Oke.
Oke, mulai ya. Yang pertama, aku lahir di, Jakarta. aku anak yang, Keempat. aku ternyata, Ganteng. yang terakhir, aku suka sama, Wow. Nggak ada Bung. Ayo Bung. oke, nggak ngaku berarti anaknya ya. Lanjut. Di sini ada pantun. Pantun. Nah, di sini Diandra juga udah nyiapin, Mas Marcel harus siap-siap buat ngelanjutin katanya. Mulai ya. Buah semangka, buah kedondong. Persebaya dong. Anjay. Oke. Kemana lagi? Lanjut ke selanjutnya ya. Bread is roti. Lanjut. Shadow is bayang. Waduh, karo aku. Aku bingung. Ya apa tim kreatif lagi? Oke. Lanjut ya, lanjut aja deh. Nggak apa-apa, cuman salah satu. Mulai, jangan takut, jangan khawatir. Tetot, nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Tapi masih ada satu challenge lagi. Astaga. Tadi kan kita tim kreatif yang udah susah-susah bikin pertanyaan. Sekarang Mas Marcel yang harus bikin pantun sendiri. Gimana? Oke? Oke, mulai guys, mulai. Buah apel, buah jambu. Lanjut. Buah kedondong, buah semangka. Lanjut. Buah-buahan nih ku ngawur. Iya, wis nih. Oke, itu tadi ya bener sih itu buah-buahan. Nah, yang terakhir ini mulai serius nih guys. Buat para penonton semuanya dan juga adik-adik di SMP Negeri 4 Surabaya maupun semuanya penonton YouTube podcast, apa sih pesan dan kesan dari Kak Marcel untuk semuanya? Mungkin yang ingin menjadi seperti Kak Marcel, apa kesan dan pesannya? Pesan dari saya yang sebelumnya Mas Akbar benar ya, kalau yang apa yang diinginkan, yang dicita-citakan harus berani bekerja keras, berani 100%, berani bekerja dengan hati, dan ya kan cita-cita orang kan beda-beda. Betul. Kayak ada yang main bola, apa dokter atau apa. Ya kerjanya dengan ikhlas lah intinya, dan selalu bersyukur dan jangan lupa minta doa orang tua kalau bekerja. Gitu sih. Oke, itu tadi teman-teman semuanya pesan dari Kak Marcel, jangan cepat-cepat besar hati, harus tetap rendah hati juga. Oke, sekarang sudah selesai. Tadi sudah sesi tanya jawab, sudah sesi games juga. Sekarang waktunya Diandra untuk nutup episode podcast kali ini. Mohon maaf jika Diandra ada salah kata. Dan juga terima kasih kepada Kak Marcel sudah mau menjadi narasumber. Dan juga Pak Priyadi, terima kasih sudah mau mendampingi di episode kali ini. Sebelum penutupan, Diandra mau ngajarin slogan Miss M-I-S-S. Oke, nanti Miss-nya bareng Miss gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Ulang. Ojo guyu bar. Oke. Ayo ulang. Barengan ya. 1, 2, 3. Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Terima kasih. Jangan lupa slogan dari Persebaya juga. Yang di tim juga boleh ikutan ya. Iya. Ayo Mas Marcel yang bilang. Salam satu nyali. Wani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.